Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sisi. Saya mahasiswa Universitas Bengkulu dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana praktik pendidikan multikultural se-Asia Tenggara, kemudian bagaimana juga praktik pendidikan multikultural di daerah kutub serta di Palestina. Kemudian bagaimana sistem pembelajarannya dan kurikulum apa saja yang digunakan di sana. Nah, kita langsung lanjut ke praktik pendidikan multikultural di negara Asia Tenggara. Negara Asia Tenggara itu misalnya ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina. Nah, negara-negara ini memiliki populasi yang beragam secara etnis, bahasa, dan agama. Oleh karena itu, sistem pendidikan mereka mencoba menyisipkan nilai-nilai multikultural dalam kurikulum maupun proses belajar dengan cara yang pertama dengan cara materi pembelajaran yang mencakup sejarah dan budaya berbagai kelompok sosial seperti pembelajaran sejarah, bahasa, dan sosial yang mencerminkan keberagaman nasional. Yang selanjutnya ada pun aktivitas praktik seperti klub budaya, kegiatan pembelajaran silang budaya, pertukaran pengalaman antar siswa, dan perayaan budaya yang membantu siswa untuk menghormati berbagai perbedaan. Adapun peran guru yang sangat penting. Jadi, guru dilatih untuk mengenali latar budaya siswa dan memasukkan elemen budaya itu dalam cara mengajar. Agar pembelajaran lebih adil dan inklusif, kurikulum yang digunakan itu tidak ada yang namanya kurikulum multikultural khusus. Maksudnya tidak ada kurikulum multikultural khusus, tetapi nilai multikultural itu sendiri yang diintegrasikan dalam kurikulum nasional masing-masing negara. Contohnya dari negara kita sendiri yaitu Indonesia sekarang ini sedang menggunakan yang namanya kurikulum merdeka, dan di negara tetangga seperti Malaysia menggunakan kurikulum standar sekolah. Dan adapun di Singapura yang menggunakan nasional kurikulum berbasis meritokrasi dan multirasialisme. Yang selanjutnya bagaimana pendidikan multikultural di Palestina. Apakah anak-anak di Palestina bersekolah? Jawabannya ya. Dengan sistem pendidikan di Palestina berjalan sama seperti negara-negara lain, dengan tingkat dasar sampai menengah. Pendidikan dasar wajib dari kelas 1 sampai kelas 10, kemudian pendidikan menengah dari kelas 11 sampai kelas 12. Dan ada juga pendidikan tinggi di universitas dan perguruan tinggi. Ada sekolah negeri, sekolah swasta, dan peran organisasi seperti UNRWA, yaitu Badan PBB untuk Pengungsi yang mengoperasikan banyak sekolah di kamp pengungsi. Selain itu, Palestina juga memiliki tantangan karena konflik berkepanjangan dengan Israel. Sektor pendidikan menghadapi banyak hambatan, seperti sekolah hancur karena serangan militer, kemudian beberapa siswa sulit mengakses sekolah karena pembatasan gerak dan pemeriksaan. Kemudian krisis ekonomi memaksa sebagian anak putus sekolah untuk membantu keluarganya. Adapun juga tantangan dalam kualitas guru, fasilitas, dan materi ajar. Sedangkan sistem belajar dan kurikulum, pendidikan di Palestina memiliki struktur formal seperti negara lain. Materi kurikulum negara diatur oleh Kementerian Pendidikan. Ada kebijakan pendidikan modern dan pembaharuan kurikulum untuk menyesuaikan standar pendidikan internasional. Sesuai dengan pedoman UNESCO, UNRWA juga menawarkan pendidikan dengan standar tertentu di kamp pengungsi. Walau ada ancaman gangguan konflik, anak-anak juga bersekolah dan tetap melanjutkan pendidikan formal seperti anak sekolah biasa. Kemudian ada pun kurikulum yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Palestina, yaitu mencakup yang pertama bahasa Arab, matematika, kemudian ada sains, kemudian ada studi sosial, dan yang terakhir pendidikan agama. Selanjutnya bagaimana pendidikan di daerah kutub.
seperti contohnya di Antartika. Hal yang penting kita ketahui yaitu kebanyakan wilayah kutub tidak memiliki sistem sekolah umum seperti di kota atau desa lain, karena seperti Antartika tidak memiliki penduduk tetap dan sekolah seperti warga biasa. Tidak ada sekolah umum karena hanya ada stasiun penelitian dan ilmuwan staf yang datang sementara. Nah, jadi di kutub itu tidak ada sistem sekolah resmi umum yang permanen seperti di negara lain. Kalau pendidikan ada, itu biasanya diterapkan oleh komunitas kecil di daerah tinggal ilmuwan atau melalui program khusus, misalnya ekspedisi edukasi atau online learning tentang sains kutub. Di sisi lain, ada program edukasi global tentang kehidupan dan ilmu pengetahuan kutub yang disediakan kepada siswa di seluruh dunia lewat materi online, video, aktivitas kelas, dan pengalaman langsung interaktif. Tetapi ini bukan sekolah formal di situ. Nah, jadi itulah yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana praktik pendidikan multikultural se-Asia Tenggara dan di kutub serta di Palestina. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.